Bersama saya Budiman Tanrojo di satu meja, Pak Boy. Ya. 4 lembaga membuat tim dan kalau tim Polri ini ujung dari tim pencari fakta gabungannya akan kemana? Yang jelas kita ingin membuktikan apa yang disampaikan Freddy kepada Mas Haris ini sejauh mana kebenarannya. Yang kedua, kita juga sekaligus menjadikan ini sebagai momentum untuk melakukan lebih peningkatan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Karena salah satu yang menjadi prioritas dari Bapak Kapolri kita, Pak Jenderal Tito, bahwa kaitan masalah pertama reformasi kultural, yang kedua berkaitan dengan masalah peningkatan profesionalisme dalam penegakan hukum. Tidak jadi momentum untuk membersihkan. Jadi bukan hanya berkaitan dengan masalah yang diucapkan Freddy saja, tetapi bagaimana tindakan-tindakan yang benar yang seharusnya dilakukan oleh para penyidik kita itu harus menjadi bagian yang juga fokus untuk kita lakukan. Oke. Kalau temuan PPATK yang mengatakan ada aliran uang 3,6 triliun, apakah itu juga sudah diterima oleh Mabes Polri? Nah, ini kan laporan hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Oke. Memang PPATK memegang data-data itu. Justru besok kita akan berusaha, tim ini akan berusaha ingin meminta pertama secara spesifik, apakah benar ada transaksi keuangan berkaitan rekeningnya Freddy Budiman. Kalau itu ada, kemana saja? Itu kita ingin dapatkan. Lebih detail. Karena ini akan mendekatkan dengan sinyalemen 90 miliar kepada pejabat Mabes Polri itu. Jadi dengan ada data itu tentu akan semakin mudah nantinya. Kalau Pak Slamet, kalau tim dari BNN yang dibikin oleh inspektorat ini dilaporkan kepada kepala BNN, setelah itu gimana? Kepala BNN ada komitmen. Sebelum nyapu, itu sapunya harus bersih dulu. Sapunya harus bersih dulu? Harus bersih dulu. Itu komitmen beliau bahwa kita harus bersih sebelum membersihkan orang lain, kata beliau. Jadi apapun nanti yang diperoleh oleh tim internal BNN itu akan menjadi bagian dari kunci masuk terhadap koreksi yang sapunya supaya bersih. Sekarang sudah 8 hari tim itu bekerja ya? Sudah ada data yang ditemukan? Sudah, tapi mungkin ada di tim ya. Kami belum menerima informasi yang lengkap. Nanti akan disampaikan kepada publik. Itu akan disampaikan dalam 1 bulan setelah tim bekerja atau ada upaya pentahapan pengkomunikasian hasil tim itu sendiri? Tidak, langsung kita sampaikan ke publik. Jadi sebulan baru kita tahu hasilnya? Iya. Bang Haris, kalau tim Dirjen Pemasyarakatan, tim DNN, tim TNI, dan tim Mabes Polri, seandainya terjadi informasinya saling cross, saling berseberangan, apa yang akan terjadi? Ya perlu ada duduk bersama dan merumuskan bagaimana merangkai itu dan tidak cocoknya di mana. Saya pakai logika yang gampang aja kira-kira begitu. Makanya kita juga di beberapa organisasi masyarakat sipil juga kita sensitif dengan tim yang sudah dibentuk gitu ya. Kita apresiasi, tetapi juga kita membuka ruang bahwa nanti kalau misalnya tidak cocok satu sama lain, itu nanti perlu ada duduk bersama. Contoh gampang misalnya begini. Peristiwa 1,4 juta pil ekstasi. Perdebatan hari ini antara Pak Pontoh yang waktu itu Sulaiman Pontoh yang waktu itu Kabais dengan Pak Beni Mamoto waktu itu Direktur Penindakan. Deputi Bidang Penindakan. Masih terjadi. Kami di Kontras baca berkas-berkas terkait dengan 1,4 pil ekstasi. Hanya yang terkait dengan penyelundupan tersebut. Ternyata ada banyak hal yang seharusnya bisa dikelola dan dicari lebih jauh. Misalnya begini, kasus misalnya Serma Supriyadi. Kasus Serma Supriyadi ternyata auditor militernya bilang ini harus dibongkar lebih jauh. Satu. Yang kedua, Serma Supriyadi hanya kena pasal bukan narkoba Pak ya, kalau nggak salah, itu hanya soal pemalsuan dokumen. Gitu. Nah itu satu hal. Yang beberapa hal lainnya lagi, keterangan dari Pak Sulaiman Pontoh misalnya ya harus diuji juga. Misalnya ketika dia bilang ada intel bea cukai yang menyampaikan setelah proses ini selesai, Pak Slamet ya, ternyata barang yang identik dengan barangnya si
siapa nih si Freddy. Freddy itu menyebar sama dengan keterangan Freddy ke saya yang dia bilang dia merasa ada yang dia dicurigai oleh bosnya dari Cina yang bosnya bilang katanya diproses kok barangnya menyebar. Ini semua kan informasi-informasi yang ada di lapangan yang menurut saya bisa di cross check. Yang saya memang belum dengar nih timnya Bea Cukai ada atau tidak. Bea Cukai, Bea dia bentuk Cukai. tim juga, kan belum kedengaran. Kalau dalam kasus barang 1,4, misalnya begini di berkasnya Serma Supriyadi dan berkasnya si Mokhtar, Ada ya? itu ada disebutkan bahwa ada 4 notifikasi Oke. antara BNN dengan Bea Cukai, gitu. Di beberapa tanggal. Itu dan ada rapatnya di kantor Bea Cukai di Rawamangun. Oke. Lalu misalnya ada Eka Galih disebut pejabat dari Bea Cukai Yang belum juga tersentuh sebenarnya. yang sudah diperiksa waktu pemeriksaan di 1,4 itu. Nah dia yang periksa barang itu dan dia menemukan itu ekstasi. Lalu kan ini operasinya operasi kontrol delivery. Kenapa kontrol delivery berhenti di Tol Kamal? Mestinya kan idealnya. Saya boleh tambahkan dikit Mas. Nanti Pak Slamet akan tambahin. Bentar, saya ke Bang Effendi, waktunya agak terbatas. Ini kan laporannya dari Haris, kemudian dilaporkan oleh BNN, dilaporkan oleh TNI, dituduh pencemaran nama baik ya, kemudian di stop lah, sebentar penyelidikan dihentikan ya. Menunggu hasil kerja. Menunggu hasilnya. Apa yang Anda baca dari itu semua? Ya ini menarik karena kemudian dari kerja tim yang dibentuk oleh Mabes Polri kita punya temuan-temuan menarik. Beberapa tadi disebutkan ini, tapi kan pelaporannya hanya boleh Mereka Polri. nanti terakhir 1 bulan ya kalau dibuka kepada publik. Tapi temuan-temuan menarik itu ada. Nah terima kasih atas informasi. Saya banyak bertanya juga kepada Haris supaya fakta-fakta itu bisa dikumpulkan lebih banyak. Tapi memang kan masing-masing tim ini belum ada meta tim ya. Jadi masing-masing kan Itu sendiri? nggak juga masuk ke yang BNN dan segala macam. Tapi kita mendorong komunikasi ya kan sudah saling ketemu. Informasi Haris sebenarnya sangat bermanfaat sendiri. Pasti sangat bermanfaat sampai hal apapun karena berbasis pada niat baik. Ini warga negara. Sebetulnya Undang-Undang ITE dengan uji ke MK itu pun menjamin hal demikian. Cuma sekarang bagaimana ketika misalnya laporan ini dimasukkan ke polisi kan dalihnya itu adalah untuk membuktikan gitu, bukan untuk mengkriminalisasi Haris gitu ya. Cuma kan disimpan 2 tahun gitu. ya, tapi harus dijamin bahwa itu Coba dijawab. Simpen 2 tahun kenapa? Singkat aja. Saya 2 tahun mencoba beberapa hal. Saya bukan diem. Saya bukan disimpan. Saya 2 tahun itu, saya bikin tim kecil di kantor Kontras. Kalau nanti mau diperiksa siapa aja, saya akan bawa teman-teman saya. Oke. Yang tugasnya datang ke Panitera PN Jakarta Barat. Oh 2 tahun untuk mengumpulkan data lagi. Kalau Anda nanti bicara sama teman Kontras, dia bilang orangnya saya nggak tahu namanya, tapi orangnya agak gemuk dari Panitera segala macam. Oke. Kita kerja, bukan kita kerja diam. ya. Ini bukan diam. Oke, terima kasih Haris, Bang Effendi, Pak Boy, Pak Slamet. Waktu terbatas ya. Testimoni Haris Ashar ibarat oksigen bagi demokrasi. Dibutuhkan keberanian luar biasa untuk memformulasikan pengetahuan publik sehingga segala yang tertutup dan dipenuhi kerahasiaan menjadi terbuka. Keterbukaan tentunya tidak diinginkan oleh para pihak yang sering bersekongkol dalam lorong-lorong kegelapan. Inilah momentum pembersihan diri dari Indonesia agar Indonesia tidak selalu dalam kondisi darurat narkotika. Demikian Satu Meja malam ini, saya Budiman Tanurjo. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.